Kami sangat gembira bersama dengan Anda di dalam ringkasan pelajaran Constant Connections untuk pelajaran yang ke-11. Kita ada 2 pelajaran lagi untuk mengakhiri seri ini. Nah, pada pelajaran kali ini ia bertajuk Pencuri Identity. Namun sebelum kita teruskan perbincangan, kita kembali kepada persoalan yang ditinggalkan pada pelajaran yang ke-10 tentang Ribka. Nah, saya akan izinkan ataupun berikan waktu ini kepada Pendeta Wizi untuk membaca komen yang sudah dimuat naikkan dengan persoalan apakah quality yang ada pada Ribka. Jadi silakan Pendeta Wizi. Ya, memang ada komen daripada para pendengar kita ataupun menonton video yang lalu. Di sini bernama Belenjen. Hai Belenjen. Hai, apa kabar? Saya mengharapkan Anda berada dalam keadaan yang baik. Saat ini saya ingin membaca komen ataupun apa yang dia jawabkan di dalam komennya. Dia katakan Ribka seorang yang cantik, bijak, baik hati. Boleh lihat dalam Kejadian 24 ayat 19 sampai 21, dia catat di sini. Dan dia juga seorang yang penurut dan tidak rasa terpaksa untuk berkawin dengan laki-laki yang dia tidak kenal. So, luar biasa jawabannya. Dia seorang yang taat pada Tuhan. Dia juga mempunyai iman yang luar biasa. Jadi puji Tuhan di atas jawaban ini. Saya mengharapkan ramai lagi para wanita di luar sana dan yang masih belum ada suami ataupun belum berkawin mempunyai quality yang luar biasa seperti Ribka. Ya. Jadi terima kasih Pendeta Wizi. Jadi kita terus kepada ayat kunci yang terdapat dalam Kejadian 5 ayat 21 dan 23 dan saya persilakan Nodli untuk membacakan ayat ini. Ya, salam damai dalam Kristus. Mari kita renungkan dalam Alkitab Kejadian 25 ayat 21 dan 23. Saya bacakan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam ayat ini ada tertulis berpencar. Berpencar bermaksud berpisah atau membawa haluan masing-masing. Ya. Terima kasih Nodli dengan ayat kunci. Dan daripada itu kalau kita melihat daripada itu kita akan terarah ataupun diarahkan kepada cerita sebenarnya tentang anak kembar kepada Ishak. Dan anak kembar ini bernama yang pertama atau abangnya adalah Esau dan adiknya adalah Yakub. Dan fokus cerita ini terdapat dalam Kejadian 25 dan 27. Jadi sekali lagi saya akan mohon untuk meringkaskan apa yang terdapat di dalam Kejadian 25 dan setelah itu Pendeta Wizi akan meringkaskan apa yang cerita yang terdapat dalam Kejadian 27. Silakan. Ya, Kejadian 25 menuliskan ringkasan seperti ini. Satu hari Esau pulang daripada pemburuan dan dia meminta bubur merah yang dimasak oleh Yakub. Dan Yakub dia memberikan bubur itu tetapi meletakkan satu syarat. Syaratnya adalah Esau harus menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub sebagai ganti kepada bubur kacang tersebut. Dan pada masa itu Esau dia bersumpah akan memberikan bubur kacang merah itu kepada Yakub. Dan di sini membuktikan bahwa dia memandang ringan akan hak kesulungan itu. Ya, terima kasih. Jadi Pendeta Wizi. Ya, dalam Kejadian 27 kita mengetahui bahwa Ishak yang sudah tua dan sudah buta menyadari bahwa dia harus memberikan berkat hak kesulungan kepada Esau. Jadi oleh itu dia menyuruh Esau pergi memburu supaya Esau nanti dapat menyediakan makanan kegemaran bapaknya yaitu Ishak. So karena sebelum dia memberikan berkat itu dia harus makan makanan yang diberikan oleh anaknya Esau dulu. Jadi Ribka mendengar hal ini tanpa diketahui dan dia terus memberitahu kepada anaknya yang satu lagi yaitu Yakub. Dan
dia bukan saja memberitahu, tapi dia mengambil kambing dan mengolahnya dan memasaknya sehingga disediakan sesuai dengan makanan yang digemari oleh suaminya. Oke, jadi tujuannya adalah di sini ialah untuk mendapatkan berkat kesulungan itu sebelum Esau kembali dari memburu. Jadi memandangkan Esau itu berbulu tangannya, badannya, dan Ribka mengambil cara yang untuk supaya dia kelihatan dirasanya seperti Esau nanti, Yakub seperti Esau. Jadi dia mengambil kulit domba yang dibalut pada tangan Esau yang tidak berbulu. Pada tangan Yakub. Oh, Yakub maksud saya. Jadi Ribka juga memakai pakaian Esau kepada Yakub. So, taktik yang bagus ya. Tapi ini satu penipuan. Penipuan. Namun hal itu baik. Maksud saya bukan hal baik. Tidak dipedulikan oleh Ribka. Iya. Tidak dipedulikan oleh Ribka dan Yakub. Jadi Yakub masuk bertemu dengan ayahnya dan mengatakan bahwa masakan hasil buruan sudah siap. Ishak sadar bahwa suara itu Yakub, tetapi suara yang dia dengar itu Yakub, tetapi tangannya berbulu dirasa. Macam Esau ya? Macam Esau pula tangan ini. Jadi Ishak bertanya, apakah benar engkau Esau? Jadi dia katakan, ya, jawab Yakub. Lalu Ishak memberkati Yakub yang disangkanya Esau. Selepas saja Yakub keluar, Esau masuk membawa makanan dan ingin diberkati, namun Ishak mengatakan kepada kepada Esau bahwa sudah diberikan berkat. Diberkati orang yang siapa yang tadi itu datang. Jadi dia sudah berikan berkat kepada yang tadi datang, dan Esau sangat marah dan dia hendak membunuh Yakub. Jadi bagaimana dengan Yakub? Dia lari. Jadi satu pergolakan dalam keluarga ya. Kita nampak di sana bahwa fokus cerita ini sangat luas, tetapi kita mau bincang beberapa perkara tentang kejujuran ataupun integriti dan juga apa yang telah berlaku dalam kehidupan Yakub. Kita nampak bahwa bukan saja Yakub, tetapi Ribka sendiri, integritinya sebagai seorang ibu, dia ini mengajar Yakub untuk seolah-olah menipu ataupun mempesongkan. Tetapi kita nampak bahwa fokus kepada pelajaran sobat kita adalah pelajaran konsisten kita adalah kejujuran Yakub. Nah, dalam skala 1 sampai 5. Jadi yang skala 1 ini adalah yang terburuk tentang kejujuran. Skala 5 adalah yang terbaik. Jadi kalau kita mau nilaikan Yakub, di mana letaknya kejujurannya? 1, 2, 3, 4, 5. Di mana mungkin yang akan kita letakkan? Nah, kita tidak akan kongsikan ini karena kita akan tinggalkan ini kepada mereka untuk berkongsi nanti. Jadi kita nampak bahwa apa yang kita mau bahaskan di sini adalah kenapa kejujuran itu seolah-olah sesuatu yang mencabar untuk dilakukan dalam kehidupan kita ataupun diamalkan. Kenapa integriti ataupun kejujuran itu sukar untuk diamalkan ataupun selalu menjadi cabaran kepada sesiapapun termasuk kita yang ada di sini. Jadi Nodli, silakan. Iya, saya sangat bersetuju dengan Pendeta Bob sebentar tadi bahwa hidup jujur ini adalah satu yang amat mencabar. Dan pastinya ada pelbagai sebab mengapa kita tidak berlaku jujur. Dan satu sebab yang saya dapat kongsikan adalah kerana sifat seseorang yang ingin keuntungan diri sendiri, menginginkan keuntungan diri sendiri. Manusia tidak menjadi jujur kerana hendak mengaut keuntungan yang lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri ataupun hak pribadi. Dan yang kedua, kerana kurangnya kesedaran bahawa ketidakjujuran itu adalah satu perbuatan dosa. Jadi itulah salah satu beberapa faktor kenapa kejujuran ini mencabar dalam kehidupan manusia ya. Jadi Pendeta Wizi mungkin ada tambahan ataupun bagaimana? Jadi apa yang saya pikir ialah kehidupan yang jujur itu sukar untuk dijalani karena perasaan bimbang dan takut. Takut karena apa? Kalau kita perhatikan kisah mengenai Abraham, pada waktu dia pergi ke Mesir bersama istrinya dan orang-orang yang bersama dengan dia, dan apabila dia tiba di sana, dia katakan nanti kalau tiba di sana
orang tanya, kamu istri Abraham, jangan jawab iya, kamu harus beritahu saya adiknya. Wah. Jadi apabila tiba di sana, memang begitu yang berlaku dan akhirnya Sarah ditangkap atau bukan ditangkap, Ya, dijadikan istri oleh Firaun. Jadi di sana Abraham melakukan suatu pembohongan Dia ya, takut. karena dia takut ya, karena dia takut dibunuh. Jadi saya berpendapat bahwa Yakub takut hidupnya tidak dipenuhi dengan kelimpahan karena hak kesulungan dan berkat adalah hak abangnya Esau. Jadi dia sanggup menggadaikan kejujurannya. Jadi demi menjamin masa depan dengan caranya sendiri. So saya pikir kita juga mempunyai cabaran sedemikian. Kita takut kalau hidup kita ini menderita karena terlalu jujur. Wah, saya senang itu perkataan terlalu jujur. Kau ini terlalu jujur. Dan kita lihat ini satu cabaran kepada kejujuran yang harus kita amalkan. Jadi sememangnya menjalani kehidupan yang jujur ini adalah sangat mencabar, oleh itu memerlukan campur tangan daripada Tuhan. Sebagai manusia biasa, sudah tentu kita pernah mengalami halangan untuk menjadi jujur. Dan mungkin juga itu sudah berlaku di masa yang lepas, di mana saya dan kita dan Anda sudah tidak menjadi jujur dalam banyak perkara. Dan sekarang apabila kita telah lakukan itu, seperti Yakub, dia sudah mengambil hak kesulungan, sudah mengambil berkat dengan caranya sendiri yang penuh dengan muslihat. Dia sudah melakukan itu. Dan bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang dia boleh buat? Dan bagi kita, apa yang kita boleh buat setelah kita melakukan kesalahan itu? Jadi ada Nodli, ada apa-apa yang boleh dikongsikan? Ya, dalam cerita ini kita sudah jelas bahwa Yakub ini bukan sahaja telah bertindak tidak jujur, tetapi ini menyebabkan dia harus menipu. Dan dia menerima akibat daripada perbuatannya itu, dia menerima kesan, yaitu dia terpaksa lari dari rumahnya karena Esau hendak membunuh dia. Dalam buku Kebahagiaan Sejati, muka surat 20, kita renungkan, demikianlah dinyatakan kepada Yakub pemenuhan keperluan dan kerinduan jiwanya, kerinduan akan seorang juru selamat. Saudara, inilah yang harus kita lakukan setelah berlaku tidak jujur. Kita perlu sadar bahwa ada juru selamat yang mengasihi dan mahukan pertobatan daripada kita semua. Amin. Wah, kita perlukan juru selamat. Itu yang harus kita lakukan setelah kita menyadari yang kita tidak jujur. Jadi benar sekali apa yang dikatakan sebentar tadi itu. Jadi ketika Yakub keluar dari rumahnya, dia bermalam di satu tempat dalam perjalanannya. Dia berbaring dan tertidur. Menurut buku Kebahagiaan Sejati di dalam muka surat 19 mengatakan di sana, Yakub dibebani dengan perasaan bersalah pada waktu itu. Dia sangat takut bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Tuhan. Namun pada malam itu, boleh lihat dalam Kejadian 28 ayat 12, saya bacakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang hujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi di dalam mimpi itu, juga Tuhan mengulangi perjanjian yang dibuatnya kepada Abraham mengenai negeri perjanjian dan keturunan. So, ketika Yakub bangun, dia sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, walaupun dia seorang diri. Inilah janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat setia dan benar untuk mengampuni kesalahan yang telah kita lakukan. Waduh, satu pengalaman yang indah bagi Yakub ya. Penghiburan daripada Tuhan. Dia sudah berlaku tidak jujur di rumah, dia terpaksa lari dikejar oleh Esau yang mau membunuh dia. Dan waktu dia penat, mungkin dia terlalu penat ya, dia tidur dan dia berpikir bagaimana harus dihadapi ini, dan akhirnya Tuhan datang. Tetapi Tuhan tetap bersama dengan dia. Jadi itu satu penghiburan. Jadi bagi kita yang sudah melakukan ataupun kita telah berlaku tidak jujur, jangan kita putus asa, oleh karena pasti Tuhan itu selalu setia dan adil
untuk bersama dengan kita, terlebih lagi dalam pengampunan dosa. dosa. Ya. Amin. Jadi terima kasih kepada perkongsian daripada Pendeta Wizi dan juga Nonli, dan kita sebenarnya sudah selesai dalam ringkasan pelajaran ini, namun kami ingin mohon respon. Mohon respon daripada Anda tentang skala tadi 1 sampai 5, 1 terburuk dan 5 terbaik. Di mana Anda letakkan nilai kejujuran yang terdapat dalam Yakub 1, 2, 3, 4, 5, dan kalau Anda letakkan mungkin 3, tuliskan kenapa 3, dan kami akan kongsikan penjelasan Anda dan juga skala Anda yang telah Anda lakukan itu dalam ruangan komen yang Anda akan tuliskan. Jadi seperti biasa, kami akan bacakan perkongsian itu di pelajaran yang akan datang. Dengan itu sekian saja ringkasan pada pelajaran kali ini, dan teruskan untuk Like. Dan share. selamat belajar dan berbincang. Jumpa lagi. Amin. Amin.